Halo tetangga, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian silaturahim ke rumah yang bisa kalian lihat tertata dengan apik banget. Yuk kita silaturahim ke rumah Kiwari. 2, 4, go. And if you feeling cold, get rid of your blanket and come and get me instead. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kang Grip, apa kabar? Baik. Kak Mugi, apa kabar? Iya, baik. Baik. Selamat datang di rumah Kiwari. Ya tetangga, sekarang kita mau home tour di rumah Kiwari bareng Kang Grip. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, dari depan rumahnya udah tampil beda nih, Kang. Bisa diceritain ini rumah bawaan atau hasil renovasi? Ini hasil renovasi. Hasil renovasi. Jadi terutama bagian depannya ya kita banyak ubah. Karena Kenapa istri, diubah? Nomor satunya, jadi cita-citanya istri itu mau rumahnya di komplek, tapi bentuknya nggak mau sama yang lain. Nah, buat gambaran yang nonton nih, Kang, luas rumahnya berapa, tanahnya berapa? Luas tanahnya itu 119, luas bangunannya itu sekarang 130-an. Berapa lantai? 2 lantai. 2 lantai. Soalnya kelihatan agak tinggi ya. Jadi saya kira ada 3 nih. Lebar panjang ingat apa enggak? Lebar sekitar 7,3-an. Ke dalamnya 16 meteran. Wih, mantep ya. Lumayan luas juga nih rumahnya. Nah, kita lihat nih. Dari depan rumahnya udah unik banget tetangga. Nah, itu pakai apa tuh Kang? Secondary skin ya? Iya, jadi pakai bata susun ya. Jadi pengen ngejar rumah yang tropis. Cocok di Indonesia ya. Oh iya, benar-benar. Jadi temanya secara garis besar tropis. Tropis. Oke. Ini ada salah satu cara, yaitu pakai secondary skin. Materialnya bebas. Yang penting dia fungsinya buat nutupin supaya cahaya matahari nggak kena langsung ke dinding rumah kalian. Terutama buat rumah-rumah yang menghadap barat ya, itu direkomendasikan pakai secondary skin atau kulit kedua. Oke, di bagian depan nih Kang, kanopinya pakai apa nih Kang? Rangkanya pakai besi hollow ya, cuma dalamnya nih baja ringan. Terus atapnya ini alderon, tapi aku cat warna hitam. Oh, Gitu. Sama iya, jadi kayak metal ya? Ya, alderon ini. Oke. Gitu. Sama ini nih ceilingnya, sebenarnya ini gypsum, tapi kita coating. Oke, ini looknya rapi banget nih Kang. Ngejar itu sih, kenapa pakai gypsum? Jadi kayak beton gitu ya. Iya. Nah, di bagian depan selain kanopinya yang menarik, carportnya juga cukup luas. Dia bisa berdua mobil kali kan? 2 mobil. Oke, pakai apa ini? Keramik ya? Ini keramik, ini existing nih mas. Existing nih? Existing. Oke. Ini keramik sama ada sedikit batu koral ya, biar nggak slip. Dan di sampingnya nih ada tempat saya opening tadi. Cakep ini Kang. Tempat apa nih? Ini taman depan rumah, sedikit aja sih. Tempat nongkrong-nongkrong, kalau ada tamu. Tamannya enak banget ya. Walaupun di sisi sini areanya taman kering, tapi di sini ada area taman yang kelihatan tropis banget ini. Gimana ceritanya nih Kang? Tadinya memang aslinya taman, tapi semuanya cuma rumput sama ada beberapa pohon. Ini bawaan ini existing. Existing? Ya, tadinya mau tebang, diganti pohon yang katanya lebih tidak serem. Cuma dilihat-lihat kayaknya udah bagus, terus lebih tropis banget lah. Tropis banget. Kita biarin aja deh Kamboja. Kuat banget kesan tropisnya. Saya kira ini tadinya beli yang fosil gitu, yang udah tua. Ternyata Enggak, memang udah ada dari rumahnya ada. Terus Gitu. pohon Kamboja memang ini ya pro kontra ya. Ada yang menganggap serem karena banyak dilihat di daerah pemakaman, ada yang menganggap juga indah. Tergantung persepsi kalian aja lah soal pohon. Oke, di sini dindingnya ada yang tekstur, ada yang rata aciannya. Itu cat atau acian manual? Ini kamprot terus dicat. Jadi bukan cat tekstur ya? Bukan. Oke. Oh, ini cukup luas Kang. Ingat Kang, ini area tamannya aja nih. Ini kayaknya ada berapa sisanya? Kalau ini sekitar 5,5, 2 meteran ya? 2 meteran ya. Dan ini Gitu, panjangnya lebarnya. juga hampir 5 meter kali ini. Ini aslinya malah sempat ada ide dari arsiteknya buat dihilangin. Jadiin taman miring full sampai atas. Oke.
Tapi itu tadi kan kita sayang sama pohonnya, Mas. Iya sih. Jadi akhirnya tamannya yang dipotong. Makanya bentuknya gini. Makanya bentuknya begini. Oh. Ngebelok dia, aslinya lurus. Iya. Saya kira ini cuma ya aksen aja gitu ya. Keren. Jadi keputusan ngebelokin ini menurut saya jadi keputusan yang tepat. Selain bisa mempertahankan pohonnya, dia juga bisa bikin indah lagi ya bentuknya ya. Di sini juga ada benchnya yang cukup nyaman dan besar buat duduk-duduk. Bisa 5 orang bisa ini. Nah, di dinding depan rumahnya pakai batu alam nih, andesit kayaknya. Batu alam andesit, iya. Ini existing, Mas. Existing nih? Iya, nggak diubah. Iya, mempertahankan kondisi existing kayak gini juga bisa menghemat budget, terus juga ngapain kalau memang masih bagus gitu ya. Dan ini saya baru nyadar kalau ini masih ekstensi dari kanopinya ya? Iya, jadi kanopinya L. Karena dibikin seamless gini sih. Cakep kan Iya. idenya? Nah, ini kita sampai lagi di area teras depan rumah. Ada bangku buat duduk-duduk santai. Buat ini, Mas, masang sepatu. Faktor U kayaknya. Udah sulit ya sambil jongkok. Ya, ini penting nih. Hampir ya wajib ada lah di depan rumah. Bener. Buat pasang sepatu, bangku buat pasang sepatu. Oke, kalau pintu utama pakai apa? Ini kayu solid, tapi dilapis HPL lagi. Oh, kayak solid itu. Biar nanti sama-sama kita lihat yang lain. Saya kira karena dilapis HPL bukan solid. Cakep, Kang. Lebarnya berapa lebarnya? Ini ada 1,5 kayaknya ya. 1,5 ya. Dan ini kombinasi ya, pintunya kayu solid, frame-nya aluminium. Oke, kita lihat dalamnya boleh kan? Boleh, yuk. Ya. Ayo, silakan masuk. Permisi. Silakan. Wah. Gimana nih tetangga? Rumahnya di dalamnya sama modernnya nggak sama di depannya? Oke, sekarang kita di mana nih, Mas Rip? Ini area depan. Sebenarnya sih buat nyimpan sepatu aja ya. Topi-topi sebelum keluar. Sama siap-siap ngaca. Ini ada foyer ya? Ya, foyer bener. Ada foyer buat transisi misalnya masuk, naruh sepatu, buka topi, mau berangkat sebaliknya ya? Ya. Siap-siap juga ngaca. Oke, sekarang kita udah di dalam dan ini area apa nih, Mas Rip? Nah, ini sebenarnya living room ya. Nongkrong-nongkrong nyantai di sini. Ini sengaja dibiarin kosong. Saya jadi penasaran. Kalau ada kata sengaja dibiarin kosong pasti ada alasannya. Ini. Kenapa itu? Sebenarnya jadi pas nyusun area tuh kita pengen ada area tengah yang jadi sentral, Mas. Jadi kalau ke sini ke living, sana kalau mau keluar, sana kemana lagi, sana ke dapur, dan gitu-gitu. Jadi semua pasti akan lewat tengah sini. Kalau misalnya mau ada tamu agak rame, tuh kita tinggal gelar karpet, terus pada duduk di sini. Nah, terus satu lagi kalau kita habis beli furnitur gitu, aku biasanya rakitnya di sini. Oh. Karena kosong kan, gitu. Jadi ada area luas. Oke, jadi ini area serbaguna juga sebenarnya. Selain buat sirkulasinya supaya enak gitu ya. Untuk lantainya pakai apa nih, Kang? Ini keramik aja sih biasa sebetulnya. Bawaan apa udah renovan? Bawaan. Bawaan ini? Dari sebelum renov, tadinya mau kita ganti. Terus kata arsiteknya, ini kayak masih bagus deh Mas, kita bisa hemat di bagian ini, nggak perlu diganti. Oh, ya udah oke kalau kata-katanya hemat sih. Kata kuncinya hemat. Bener. Saya panggil Akang aja ya, kayaknya lebih akrab gitu. Boleh. Oke, di living sebelahnya apa nih, Kang? Yang sini. Ya, yang ini. Ini sebenarnya ini ruang kerja aku sama ya hobi-hobi sedikit lah. Mantap. Kelihatan ya area kerjanya apik banget ini. Nah, profesinya apa nih ngomong-ngomong nih? Aku desainer. Nah, Kang Rip ini adalah desainer interior ya, Kang? Aku belajarnya interior, tapi murtad. Sekarang banyaknya ngerjain grafis. Praktisinya grafis? Iya, di percetakan aku. Oh, di percetakan. Oh, oke, basicnya tapi interior ya? Interior. Nah, makanya rumahnya jadi masih ada kaidah-kaidah ini interiornya. Kayak tadi penjelasannya tuh matang banget. Nah, kalau gitu. dari ruang kerja ini nih, apa nih? Sebenarnya kan rumahnya tidak banyak warna ya. Cuma kebetulan aku ada beberapa mainan. Jadi yaudah sekalian di ruangan ini agak ramai nggak apa-apa deh. Gitu aja sih. Sama paling ini kan tadinya pintu keluar Mas. Ini dapur tadinya nih. Oke. Gitu. Terus kita mau bikin gimana kalau bikin jendela gede. Jadi kalau ada GoFood datang atau tamu, aku sambil kerja langsung bisa lihat, aku yang keluar nyamperin gitu. Karena istri kan pakai kerudung, jadi dia nggak perlu repot-repot. Aku aja yang di sini gitu. Oh. Jadi kayak satpam gitu. Semi pos satpam juga ya? Iya. Tapi pas udah awal dibangun tuh, orang lewat kan datang nyamperin nanya, ini mau bikin pos satpam Mas?
Gitu. Karena paling depan terus kacanya lebar ya. Iya. Ukurannya masih inget nggak nih Kang? Ini sekitar 2,5. Ini 2 meter lebih dikit lah. Oke, jadi ini dulu adalah entrance ya, area masuk ya? Ini dapur. Oh, dapur Tapi ya? ada pintu samping. Mantap. Dapurnya tadinya tim dapur depan. Tapi Iya. karena Kang Rif maunya jadi tim dapur belakang, jadinya bikin di belakang. Nah, kita lihat yuk dapurnya Kang. Mangga. Ayo kita ke dapur. Mantap. Rapi banget ya. Nah, gimana nih Kang konsepnya nih? Ini konsepnya karena istri senang masak dan jago, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu nilai plus juga tuh. Iya, jadi dia mau dapurnya agak besar. Tadinya mau di pojok sini. Oke. Tapi karena kayaknya butuh space agak besar, ya udah berarti sisi sebelah sininya yang jadi dapur nih. Ini mostly istri yang request. Jadi mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, kasih tahu ke arsiteknya terus ya udah ini wilayah kekuasaan. Jadi interiornya udah termasuk arsiteknya waktu itu. Iya, barang. Sekalian ya. Pakai material apa Kang? Kayaknya multiplek kasih HPL aja ya. Oh, jarang saya lihat warna HPL yang gelap ini. Biasanya kayunya yang agak kayak bambu itu ya. Ini awalnya khawatir apakah akan terlalu gelap, tapi ternyata oke sih. Enggak sih, karena di sampingnya ada bukaan yang besar-besar. Nah, kalau ini kaca apa nih? Nah, ini fluted glass ya kalau nggak salah namanya. Ini awalnya sama arsiteknya didesainnya bening. Terus seperti biasa istri kan cari-cari referensi online. Terus nanya, aku lihat ada kaca yang garis-garis. Oh iya ada itu. Ya udah deh. Ternyata bagus juga buat ngumpetin barang-barang. Nggak terlalu kelihatan ya. Nggak terlalu kelihatan ada barang tapi nggak terlalu nampak gitu ya. Tapi ada lampunya nggak Kang? Ada, mau dinyalain apa gimana? Kirain buka pintu nyala, bukan? Enggak, manual. Coba. Wah. Oke, kabinet atas, kabinet bawah juga sama nih Kang. Kabinet sama, pakai kabinet bawah sama. Ini multiplek pakai HPL. Oke, kalau top table, backsplash. Ini ingat nggak? pakai apa tuh keramik yang gede banget mas, slabnya. Kuadra. Kuadra. Oh, Kuadra harus pasang iklan di tempat saya ya. Udah berapa kali nih? Bener, langsung. Kita featuring. Oke, jadi area dapur ini sekaligus area dining. Sekaligus area dining. Ini custom nih kayak meja. Ini enggak beli jadi. Beli jadi? Tapi huntingnya lumayan. Waktu itu pengennya meja yang muat banyak. Tapi meja yang muat banyak itu biasanya lebar-lebar mas. Iya. Nah ini kebetulan nemu yang agak ramping dan panjang. Oke, Jadi ramping di sini berapa nih kira-kira? ini 80 kalau nggak salah. 80? Seingat aku 80 atau 90. Sementara yang lain kayak 120, 100 gitu kan. Topnya terrazzo ya. Ini quartz, kurang tahu juga tuh. Motifnya terrazzo tuh. Ya agak-agak terrazzo ya. Benar. Kakinya kayu solid. Solid. Mantep ya. Set sama kursinya? Enggak. Enggak ya? Belinya juga misah tempatnya. Oh, pantesan warnanya agak beda ya. Iya. Oke, mantap. Di sini kalau mau makan untuk berenam, gitu, berlapan kayaknya kalau asal itu bisa juga. Berdelapan ya. Bisa juga ya. Nah, di sampingnya apa tuh, Kang? Nah, ini taman sih. Sebetulnya kita ke situ yuk. Wih, Nah. mantap. Ini area taman dalam rumah ya. Iya. Mantap. Ini nyisain taman lumayan luas loh, Kang. Iya, aslinya lebih luas lagi, Mas. Oh, Jadi ini nggak ada ininya nih. nggak ada terasnya nih. Nggak ada terasnya, jadi langsung ke taman aja udah gede banget. Ini aja udah dipakai teras masih terasa luas banget ini taman. Lumayan. Oh, berarti ini ekstensi nih ya. Iya, ditambahin kanopi. Oh, tapi dibikin mirip ya. Iya. Supaya nggak terlalu jomplang dan nggak kelihatan tambahan banget. Nah, di belakang saya ini ada dinding eksposan. Ini di itu lagi nggak? Di coating lagi nggak, Kang? Kayaknya enggak ya. Iya, belum Soalnya ya. masih berasa. Nah, untuk bukaannya pakai apa dia, Kang? Ini sliding door, tapi ini sebetulnya bekas existing yang lama dan cuma dua daun. Tadinya ini mau bikin baru semua nih. Terus kata arsiteknya, untung kita pakai arsitek juga, dia bilang, oh pakai yang lama aja mas, tapi kita tambahin 1 daun lagi yang mati di ujung. Jadi supaya hemat juga nggak usah bikin lagi kan. Bener juga. Gitu. Jadi ya udah deh. Oke. Mantap idenya ya. Itu jadi enaknya kalau pakai arsitek ya, kita dapat banyak masukan yang mungkin nggak kepikiran, yang mungkin solusi juga gitu kan ya. Cakep. Untuk lantainya sama nih sama dapur ya. Sama-sama dapur. Pakai apa nih? Ini pakai keramik. Keramik motif kayu ukuran 15 kali 40 x 50 ini. Ayo Kang, masuk dulu ya. Ayo. Oke, ada berapa kamar nih Kang di rumah? Total ada 3. Ada 3. 3 kamar, di bawah 1, di atas 2. Oh, di bawah 1. Di bawah 1. Boleh kita Ini. lihat. Ayo kita kamar lihat yuk. pertama. Nah, Oh, dia punya bukaan yang lebar-lebar juga ya. lebar. Ini juga existing nih, Mas. Ini kamar dipakai siapa nih biasanya? Ini kamar tamu. Biasanya orang tua sih. Kalau lagi ke sini. Ukurannya inget Kang? Kayaknya itu nggak sampai 3. Tapi ini 3 ya kalau nggak salah. Gitu. Lupa aku. Atau kebalik ya, yang itu yang 3, yang ini nggak sampai. Lucu ya, tapi ukurannya nggak terlalu luas, tapi masih bisa naruh lemari, meja, dan juga kasurnya yang ukuran besar juga. Dan ini rumah menghadap mana Kang? Sorry. Waduh, kalau sholat ke situ. Utara ya kira-kira. Utara ya. Karena rumah yang menghadap utara, jadi
aman lah dibikin bukaan yang lebar-lebar, nggak terlalu panas ya. Ini aslinya ruang tamu, semacam ruang tamu. Karena pintunya tadi di situ tuh, Mas. Jadi masuknya nyamping dari depan. Oke. Terus kita tutup, terus ini tadinya los aja gitu kan. Sama ya udah kasih pintu. Pintunya juga, pintu di rumah ini semuanya dari yang existing yang udah ada, dicopot terus dipakai lagi. Oh, ini nih termasuk ya? Semuanya? Paling yang apa, aluminium gitu, nah itu tambahan. Tapi yang kayu-kayuan sih semua existing. Jadi dari mana dipindahin kemana, yang ini ntar kesana. Tapi ini di finishing ulang berarti ya? Enggak. Bawaannya begitu. Oh, masih kelihatan, bagus, tapi kelihatan berumur ya, cuma masih Iya, bagus sih. Masih bagus sih. Untung interiornya warnanya hampir ini ya, apa senada gitu ya. Iya. Rada gelap gitu, bukan yang terang-terang gitu barang-barangnya. Oke, lucu-lucu. Nah, di bawahnya ada toiletnya, Kang. Toilet ada satu di bawah tangga. Bisa mandi nggak, Kang? Bisa? Oh iya, ternyata ini adalah kamar mandi. Jadi bukan cuma powder room ya. Iya. Posisinya ada di bawah tangga, menurun. Jadi kita punya ruang kepala yang besar karena dibuat turun di bawah sini. Ini udah direnovasi juga ya? Ini direnov. Kita ganti. Kalau ukurannya memang bawaan atau? Bawaan. Cuma dalamnya direnovasi ulang. Cakep. Itu pakai keramik apa, Kang? Yang kotak-kotak? Ini tuh sebenarnya dia modulnya 4x4, Mas. Apa nih, boleh nyebut merek? Nggak apa-apa. Namanya Ikat kemarin. Oh, keramik Ikat. Tapi rapi juga ya masangnya. Biasanya walaupun dia modular gitu tetap kayak ada gap yang beda. Iya, ini kemarin tukangnya cukup rapi sih pas bikin, memang. Mantep. Gitu. Lantainya dia pakai struktur ini, kasar, bebas licin. Nah, ini tangga tapi kayaknya existing kalau tangga. Tangga existing, tapi aku tambahin ini kayu di atas ini nih. Oke. Biar lebih cantik aja. Soalnya kayaknya hafal banget kalau developer bikin tangga. Boleh kita lihat, Kang, ke atas? Ayo. Yuk. Jadi enak ya kalau ada handle kayunya gini, Kang. Iya, lebih cantik. Lebih cantik, lebih enak. Iya. Genggamnya juga. Nah, dari tadi belum nanya floor to ceiling. Kalau di lantai 2 berapa nih ketinggian ceiling? Ini 3 meter lebih sedikit, yang di bawah lebih tinggi floor to ceiling-nya. Gitu ya. Bawaan atau? Bawaan. Bawaan. Sekarang tuh perumahan banyak yang bikin tinggi-tinggi ceiling. Iya, biar berasa Luas ya. Ngomong-ngomong soal luas, ini kita di area apa nih? ini area ruang kerja istri sebetulnya di Banyak lantai banget. 2. Ruang kerjanya. Hobinya kerja deh kayaknya. Banyak cicilan. Iya, ini lebih simpel ya area kerja istri. Iya, dia banyak meeting online. Jadi makanya di atas biar nggak terlalu berisik kan. Oke, di atas ini ada berapa kamar, Kang? Di atas ada 2 lagi kamar. 2 lagi. Oke, kamar pertama adalah? Kamar utama. Oke, kita Lihat lihat. dulu. Oke, permisi. Oh, ini letaknya di bagian depan rumah ya? Ini depan rumah, langsung ngadep ke jalan. Terus ini kayak kamar paling luas, Kang? Ada yang lebih luas lagi kayaknya ya, kalau dari kamar ya lumayan lah. Lumayan luas ya? Nah, ada tema tertentu kan nih di kamar nih? Ini enggak sih, cuma kita memang ada beberapa barang kan yang kado ya, kayak ini ranjangnya dikasih sama mama mertua. Ya udah, barang lainnya kita ikutin yang mirip-mirip atau cocok aja sama yang udah dikasih. Iya. Gitu. Mantap juga ini. Nyamannya kita aja sebetulnya. Oke, ini pakai lampu apa nih, Kang? Yang di atas, ini downlight ya. Ini jarang lihat saya, Kang, yang model gini, Kang. Ya, situ ada hidden light lagi di atas pojok. Oh, di luar tadi? Mau coba nyalain? Ayo. Nah, Oh, di iya. atas nyala juga. Wah, lagi Iya. ada ambience-nya gitu kan. Kita seneng polos aja sebetulnya, Mas. Cuma waktu itu kayaknya kok kosong banget ya. Jadi ini sama arsiteknya dikasih, gimana kalau kita kasih tekstur sedikit gitu. Kita sih senang ya. Jadi Di sini ada look unfinished, tapi nggak unfinished banget, ini masih rapi ya. ini cat tekstur, Mas. Cat tekstur? Iya. Makanya rapi. Lebih putih, terus kayak lebih halus gitu ya. Ya wajar sih namanya di kamar ya, pengen moodnya tuh lebih tenang sih. Oke, ini di belakang saya ada apa? Blind yang sama dengan yang di bawah. Tapi ini jendelanya besar banget, bisa lihat ke depan. Dan di samping ini pintu kemana nih, Kang? Nah, ini sebenarnya dulu balkon. Aha. Tapi kan aku tambahin tadi ya second skin Oke. di luar. Oh iya. Jadi dia kosong aja sama ada akses ke Outdoor AC ya? outdoor AC. Jadi ini bata-bata yang di depan. Ih, bata susunnya cakep ya. Jadi ini di dalamnya itu ada besi, Kang ya? Ada besi. Buat nopang. Betul. Jadi kalau kalian lihat kayak susun Lego gitu doang, nggak sesimpel itu tetangga. Ada teknik khusus dan harus yang bisa lah masang kayak gini. Kalau nggak itu beresiko ya, jatuh satu aja udah bahaya itu. Nah ini pintu kemana nih, Kang? Ini ke kamar mandi. Oh jadi ini 2 akses? Connecting ke yang depan tadi.
Cakep ya? Jadi ini kalau dari depan pintunya warna coklat tetangga, senada dengan pintu-pintu lainnya. Tapi kalau dari dalam warnanya putih kayak gini. Ini supaya nyaru ya. Jadi ini supaya lebih seamless lagi dengan dindingnya. Jadi nggak coklat-coklat gede-gede banget kalau lihat dari dalam. Terasa lebih luas juga di sini. Oke, ini kamar mandi. Ingat nggak kan luasannya? Berapa ya? Pertanyaan iseng kan. Kita tebak aja kali ya. Oke. 1,5 ada. Kali 2 Hampir 3. Hampir 3 ya. Iya, hampir 3. Ah, ini temanya apa nih kalau di kamar mandi? Ini sama sih ya kayak kamar mandi bawah. Sama ini masih ada sedikit industrialnya. Oh iya. Jadi kamar mandinya unik tetangga. Selain kamar mandi privat juga di area kamar tidur utama, dia juga berfungsi sebagai sharing bathroom buat ruangan-ruangan lainnya. Nah, ini aksesnya dari luar. Ya, sekalian kita keluar. Ayo. Oke, sekarang kita udah di depan lagi, di ruang tengah lagi. Sini Kang, sini Kang. Ayo. Nah, ini pintunya ya. Next, pintu ketiga. Pintu apa nih Kang? Ini kita ke ruang servis. Wih, beda ya. Kalau di dalam itu kesannya hangat, nyantai. Kalau di sini langsung bus. Tapi justru itu bagus, sesuai ya tetangga. Jadi dia sesuai dengan kebutuhannya. Kalau di sini kan buat jemur-jemur ya butuh panas kan. Iya, gini aja. Pakai apa nih Kang? Apa? Ini polikarbonat. Polikarbonat Bening ya. Jadi kalau tetangga yang lagi bikin rumah atau lagi bangun, lagi atap gitu, kalau mau cari polikarbonat, mending yang model kayak gini aja, bergelombang. Karena yang flat itu pengalaman saya ya, suaranya kenceng banget. Oh beda ya mas? Beda, kita di ruangan sebelah itu kedengeran banget. Dan kalau bikin area servis ya ditutup aja kayak gini supaya kalau kalian ngejemur terus ditinggal nggak panik kalau misalnya hujan ya. Ya itu kita tambahin toran mas di atas karena rumah ini sebelumnya langsung pompanya. Oh. Jadi tiap kali pompa dibuka kan dia nyedot dari Langsung nyala tanah. itu. Kita tambahin toren. Waktu itu belum ada manhole. Jadi sekalian manhole. tambahin manhole buat ke toren. Itu pintu ke Ini pintu ke kamar mandi servis ini. Jadi aslinya kan di bawah ruangan ini ruangan kerja aku yang tadi. Dulunya kan dapur. Ada tangga ke sini nih. Jadi ini aslinya tangga ke atas. ada 2 tangga kan? Ada 2 tangga tadinya. Tangga besi gitu. Iya. Ke atas ke sini itu ke ruangan ART. Jadi ini kamar mandi untuk ART. Udah ada justru ini ya. Udah ada. Oh, ini jadi kayak tempat duduk-duduk. Oke, kita lihat lagi ke bagian dalam. Nah, tadi saya belum nanya ini nih, Kang. Lampu downlight di ceiling ini emang sengaja diumpetin gitu ya? Ya, ini dari arsiteknya idenya. Jadi dia mau bikin yang kiri kanan kan nyorot dinding ya sebetulnya. Tapi dia idenya ngasih line begini. Cerita nggak, Kang, pengen dapetin kesan apa? Ini biar makin ini katanya. Kalau ada line 2 tuh makin apa ya? Memanjang gitu. Jadi kayak jauh banget ke sana gitu. Mantap, mantap, mantap. 1, 2, 3. Ah, kamar kedua belum? Satu lagi. Kita lihat Kita ke sini. Nah, Ini juga luas nih kamar. ya ini kayaknya kalau kamarnya aja lebih luas dari kamar utama sebetulnya. Ini bawaan atau tambahan? Ini aku tambah. Jadi ini letaknya di atas dapur persis. Tadinya di atas dapur tuh langsung atap. Iya. Aku tambahin kamar di Oh sini dulu. iya, bener. Jadi bisa ini ya nampung lebih banyak. Lantai pakai apa, Kang? Vinil? Bukan vinil. Oh, vinil ya. Sama ya di sini tonnya kayu yang gelap ya, Kang, bukan yang merah itu ya. Iya. Lebih dominan yang coklat. Kita senang warna yang lebih gelap. Iya, kayak warna-warna kayu egg gitu ya biasanya. Blind-nya sama dan dia dapat bukan yang lebar. Ini existing atau Nah, ini jendela-jendela dari ruangan lain sebetulnya. Sama arsiteknya katanya, kita bisa taruh di ruangan sana biar jadi kaca besar. Oh, oke. Jadi ini 2 jendela nih, Mas. Terus ditempelin. enak juga ya, nggak perlu bikin lagi ya? Iya. Nggak perlu pesan lagi. Dan kayaknya sayang gitu kalau kita renovasi terus harus ngebuang barang yang masih bagus, barang existing yang masih bagus, dibuang gitu aja, sayang ya. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya lagi soal renovasi, Kang. Oke. Ya, kita masih di rumah Kiwari bareng Kak Mugi dan Kang Rip. Pertanyaan pertama langsung aja kita tanya ya. Kenapa rumahnya bisa seapik ini? Apa rahasianya ini? Apa rahasianya? Nggak ada. Karena masih berdua jadi ya. Jadi mungkin nggak ada anak kecil juga. Jadi kita sibuk di area masing-masing aja. Selain karena punya area sendiri, ada tips nggak sih ngebagi area wilayah siapa ini wilayah siapa? Atau ada pembagian tanggung jawab? Ruangan ini kasih pas suami, ruangan ini istri gitu. Mungkin gimana? Enggak sih, sebetulnya kita kebetulan bareng-bareng ya. Terus karena sama-sama di rumah, jadi kelihatan ada yang kurang pas sedikit, kita langsung ini diapain ya gitu. Atau diberesin kali ya, atau posisinya kita agak geser-geser dikit, gitu-gitu. Jadi kayak kan kalau di rumah kan semua kelihatan ya, Mas. Iya. Jadi kalau ada yang kurang enak dikit, kurang nyaman dikit dipakai langsung gatel. Oh ya udah.
diurusin aja deh. Betul betul. Sama mungkin kalau lagi break gitu ya, aduh bosan lihat kerjaan ya beres-beres. Ya, stress release-nya tuh beres-beres. Gitu. Luar biasa. Bisa dikontak. Saya beres-beres malah tambah stres, terus beres-beres. Beres-beres. Cakep. Nah, tadi kan udah diceritain soal renovasi. Sekarang mau tanya lebih jauh soal renovasi. Itu ide awalnya untuk renovasi gimana tuh? Ide awalnya karena Kebutuhan apa? Gitu. nomor satunya kan pengen punya rumah yang unik tadi aku bilang ya, Oh iya, yang beda sama yang lain sebetulnya itu. Nah pas sebetulnya di rumah depan itu rumah teman aku kadang-kadang main. Terus kita lihat rumah ini sebenarnya waktu dulu nyari-nyari rumah, cuma dulu tampilannya memang kurang menarik. Jadi kita nggak pernah ngeliatin gitu. Nggak pernah consider Nggak pernah kalau- consider benar. Iya. Terus suatu hari kayak udah nyari-nyari keliling-keliling. Pencariannya cukup lumayan lama sih, 6 bulan. Iya. Kita bagi per area dulu. Mau misalkan area mana nih yang bisa dipakai motor, atau misalkan area-area yang ada sekolah ataupun ada rumah sakit yang dekat gitu. Jadi kita pilih bagi tuh kayak prioritas kita tuh apa yang mana gitu. Terus salah satunya memang pengen punya kamar di lantai 1 tuh harus ada lah 1 buat orang tua gitu. Terus pas lihat di depan coba kontak deh, pas di kontak ternyata pas lihat loh kok Dalamnya seperti Dalamnya lumayan seperti sesuai. potensial gitu. Dan memenuhi kriteria kita. kriterianya. Jadi dari 4 kriteria itu masuk 3. Nah mungkin tipsnya juga gitu sih, kita list dulu kita maunya kemana, maunya kayak gimana, baru pas visit ke rumah di checklist. Oh ini cocok yang area sini gitu kan. Terus tapi ini ternyata nggak masuk ke kriteria yang B gitu. Jadi kita prioritize gitu. Mantep ya. Karena ini tipsnya ya. Jadi kalau kalian lagi cari rumah, pastiin bikin list kriteria mana rumah yang paling banyak centangnya. Betul. Sesuai itu berarti dia makin sesuai dengan kriteria Betul. tadi. Gitu. Cakep. Cuma butuh renovasi aja deh waktu itu. Jadi ya udah. Dan gak nyangka ya tadi ya. Jadi sering main ke sini karena depan ada rumah teman. Namanya jodoh. Tadinya nggak dilirik nih rumah bahkan. Ya, betul nggak dilirik sama sekali, cuma numpang parkir doang. Tapi ternyata di dalamnya layoutnya malah potensial tadi. Itu juga bisa memudahkan kalian ya, misalnya lagi cari rumah. Kalau layoutnya udah pas, itu kalian renovnya nggak terlalu banyak. Proses renovasi berapa lama itu? Renovasi itu desain sekitar 1,5 bulan. 1 bulan. Terus Pengerjaan? pengerjaannya sekitar 3 bulan. Tapi karena kita ada tambah-tambah dikit waktu itu, pas udah menjelang akhir, jadi 4 bulanan. 4 bulan. Nggak terlalu lama ya? Ya. Lumayan cepat itu 4 bulan. Lumayan. Tapi ya ngatur cash flow-nya yang jadi lebih enak sih sebenarnya. Jadi karena tahu kan, apalagi kita sama kontraktor sama arsitek ada termin-terminnya. Betul. Nah, itu juga mungkin perlu dinego juga tuh sama kontraktornya. Pembayarannya berapa kali nih? Terus perhitungannya yang mana dulu yang dikerjain, kira-kira bisa nggak ya ketika renov lantai 1 beres kita tinggalin, atau totally nggak bisa gitu kan. Terus harus mikirin juga kan uang sewa apartemen tambahannya berapa gitu. Jadi Oke, menarik ya itu tadi. Jadi kalau mungkin kalian relate kalau misalnya bangun rumah cepat itu plusnya ya enak langsung bisa pindah. Iya. Minusnya kalau budgetnya sambil nyari. Iya. Wah, bener nih, udah siap belum gitu, udah mau jadi aja gitu. betul. Oke, dari Akang gimana nih? Aku mau kasih tips aja kali. Kalau renovasinya kalau belum ada pengalaman renovasi, misalnya rumah pertama gitu, mungkin ada baiknya pertimbangkan kayak kita pakainya kontraktor yang borongan ya semuanya, karena kan udah jelas akan keluar berapa uangnya. Oh iya bener ya. Kalau kalian ingin rumahnya tampil beda, terus nggak pusing mandorin tanda kutip. Terus juga udah tahu ujungnya, artinya tuh hasilnya seperti apa, budgetnya berapa, lebih direkomend pakai arsitek dan kontraktor. Nah, pertanyaan pamungkas, mungkin pada nungguin juga, tapi saya nggak tahu nih dijawab apa enggak ya. Budget renovasi berapa tuh kira-kira? Jadi per meter aja Mas ya. Oke. Ini tuh kalau dihitung-hitung per meter persegi itu sekitar 3,5 juta. Iya. Ya. Dan cuma area yang direnov saja. Jadi area yang nggak direnov, nggak diapain, tidak masuk hitungan. Wih, affordable banget. Mungkin karena kita pakai arsitek dan kontraktornya nggak dari Jakarta, tapi dari Bandung. Gitu. Awalnya kita juga kontak yang di Jakarta nih. Terus nanya-nanya, oh lumayan ya, kita cobain yang dari Bandung kali ya. Udah kita tanya, oh, ternyata
ternyata harganya malah bisa lebih hemat dan dia mau ngerjain di Depok. Jadi ya udah. Saya kira malah yang dari luar kota lebih tinggi karena kan ada kos mereka ke sini. Ternyata sebaliknya ya. Alhamdulillah yang Tapi ini bukan temen kan, bukan jalur temen kan? Bukan. baru tahu temennya temen ternyata pas sudah kayak oke kita kerjain gitu. Profesional aja tuh ya. Profesional aja. Keren, recommended banget. Bisa jadi iklan ini. Tapi nggak apa-apa kalau memang hasilnya oke, terus budget friendly dan ada testimoni dari kliennya juga bagus ya. Silakan aja kalau kalian mau coba. Linknya ada di deskripsi. Makasih banyak ini Kak Mugi. sama-sama. Kita malah senang masih kesini nih. Sama-sama, kita juga asik banget nih di rumahnya. Terasa nyaman, adem. Terus kayaknya abis ini kita mau lanjut ngopi ya. Boleh? Boleh. Belum diminum tadi. Iya. boleh. Oke, tetangga, kalau masih penasaran bisa langsung main ke Instagramnya Rumah Kiwari. Linknya juga udah saya taruh di deskripsi. Makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Nongkrong-nongkrong, kalau ada tamu atau tamu yang, waduh, Jadi berasa kayak di New York.